الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah kaum muslimin Masjid Istiqomah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati kebahagiaan yang akan kita kaji pada pagi ini. Namun sebelum kita membahas, saya meminta maaf selain daripada saya mengganti atau sebagai badal dari Ustadz Zai. Nah, di sini saya juga memohon maaf karena belum sempat untuk menyusun materi secara laptop gitu. Jadi belum menggunakan ketikan untuk disebarkan karena berhubung 2 hari kemarin informasi agar saya mengganti Ustadz Zai, kemudian laptop yang biasa saya gunakan sedang digunakan oleh istri saya yang kebetulan lagi ada acara di daerahnya gitu, jadi sedang di luar. Nah, maka saya memohon maaf sekiranya nanti dibutuhkan, nanti saya akan susun serapih mungkin ayat Al-Qur'annya, hadisnya, riwayat-riwayatnya, dan juga penafsiran para ulama terhadap apa yang akan kita kaji. Hadirin yang Allah muliakan, kemarin ketika diminta materi apa yang diharapkan atau materi apa yang ingin dikaji pada waktu duha ini, itu dimana tentunya apa yang kita dapatkan pada hari ini haruslah sebuah pencerahan, terutama mencerahkan iman kita. Walaupun kita mengakui bahwa kita sudah beriman, namun terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, terkadang kita belok. Di dalam doa kita, walaupun sering kita tidak sadari gitu, karena kebiasaan otak ketika mengetahui sesuatu pertama kali dia akan mengingatnya. Namun ketika sering terjadi, sering dilakukan, maka seolah-olah kita lupa karena yang aktif itu saraf otak itu, kemudian mulutnya hanya bergerak. Seperti apa ketika kita membaca surat Al-Fatihah? Setiap hari minimal 17 kali kita membaca Al-Fatihah, di mana di sana ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Namun 17 kali itu terkadang dalam 4 rakaat, misal di sholat zuhur, apalagi sir tidak dikeraskan, maka yang kita ingat itu bisa jadi hanya rakaat pertama, atau ingat di rakaat keduanya saja, atau kita khusyuk di rakaat ketiganya saja atau keempatnya. Kita berusaha khusyuk di rakaat pertama sampai akhir itu begitu sulit. Kita mencoba khusyuk, ingat permasalahan di rumah, mencoba khusyuk, anak ada masalah di sekolah. Jadi pada akhirnya itu sebuah hal yang memang maklum, jadi ma'ruf atau mafhum bagi manusia bahwa manusia itu adalah makhluk pelupa gitu. Namun sebaik-baik orang yang
pelupa, maksud di sini adalah berdosa, maka dia bertaubat. Gitu. Ketika manusia lupa kepada Allah, uzkurullah, ingat kepada Allah. Namun di sini ketika kita berusaha untuk mencoba mengingat Allah, terkadang cara mengingatnya itu beda-beda. Semisal analoginya atau perumpamaannya, ketika kita misal sebagai orang tua sudah memiliki anak, tentunya ibu dan bapak sudah bangun dari jam 3 atau jam 4, setengah jam sebelum subuh. Nah, ketika ibu dan bapak sudah siap-siap membangunkan anaknya, ketika dibangunkan, nak bangun, ayo siap-siap ke hammam atau ke toilet untuk berwudu. Nah, ibunya atau bapaknya keluar kamarnya, pas dilihat ternyata masih belum bangun. Nak bangun, udah jam 5, udah azan. Nah, tidak bangun lagi. Nah, setengah 6 masih gak bangun lagi. Ketika sudah setengah 7, nak sekolah. Atau nak kamu tidak bangun-bangun, kenapa? Kalau bahasa Sundanya kebluk-kebluk ting gitu. Jadi pada akhirnya orang tua emosi, tapi tetap dari awal sampai akhir ketika orang tua membangunkan itu adalah kasih sayang. Namun caranya ada yang mudah, ada yang keras gitu. Pada akhirnya semuanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran tadi analogi bahwa seorang anak dibangunkan oleh orang tuanya itu bagian kasih sayang yang begitu tulus. Jangan sampai anaknya terlewat sholat subuh, jangan sampai anaknya bangun kesiangan, itu bagian dari kasih sayang. Namun caranya berbeda-beda karena memang objek atau apa yang kita tuju itu memang perlu dengan itu. Maka jangan mengira bahwa Allah menurunkan kepada kita azab kalau mengatakan jauh dari laut misal, kemudian jauh dari pegunungan. Nah, jadi kemungkinan tidak ada gempa, kemungkinan tidak ada tsunami misal. Nah, tapi ada kebakaran di kota misal, tidak ada gunung, tidak ada laut misal, tapi gedung roboh dan sebagainya. Pada akhirnya di sana ada gitu. Hanya saja yang perlu kita perhatikan bahwasanya semua itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Nah, itu kan begitu luas, makna kasih sayang Allah itu begitu luas dan maknanya banyak sekali. Rahmat Allah itu bukan hanya kasih sayang. Maka yang akan kita bahas pada pagi hari ini ialah surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah, surat Az-Zumar ayat 53, surat ke-39 ayat ke-53. Nah, ketika saya mencoba mengkaji makna di sini, karena yang kita bahas pada pagi ini adalah larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Nah, di sini ada larangan terhadap apa? Putus asa. Nah, jadi yang kita kaji adalah makna putus asa di sini. Ternyata ketika dikumpulkan di dalam Al-Quran kata qonato, dalam bahasa Arab itu putus asa itu ada 3. Ada kekecewaan, itu termasuk putus asa. Ada 3. Ada namanya al-qanut pakai to, al-qanut atau al-qunut. Nah, itu artinya putus asa. Kemudian ada al-ya'su wala tai'asu. Nah, al-ya'su itu juga putus asa. Dan ada al-khaybah, kha ya ba, al-khaybah. Itu mananya putus asa juga atau kekecewaan. Nah, namun ketika ditelusuri maknanya itu ternyata berbeda. Ada istilahnya filsafat bahasa atau fikih bahasa. Apa? Jadi kalau al-khaybah
itu putus asa yang terjadi setelah jadi putus asa yang berada setelah kejadian al-khaybah. Nah, itu lebih ringan al-khaybah. Tapi ada al-ya'su. Nah, itu yang kita sering kita dengar, al-ya'su. Seperti di dalam surat Yusuf, wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Nah, al-yai'asu itu putus asa yang terjadi sebelum maupun sesudah. Jadi dia sudah pasrah, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apapun. Gitu. Tidak bisa melakukan apapun karena apa? Karena dia istilahnya poeken, gitu. Ke kanan kebentur, maju kena, mundur kena, gitu kan. Di atas ditimpa, di bawah kena luka, misal. Jadi itu al-ya'su, setelah ataupun sesudah. Jadi dia sudah tidak melihat potensi. Nah, namun di sini luar biasanya, di dalam surat Az-Zumar ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ada ayat yang menunjukkan pada sebuah kegembiraan. Apa? Surat Az-Zumar ini. Kenapa? Karena Allah memberikan optimisme di dalam surat ini, bukan putus asa. Allah menyebutkan tentang putus asa, tapi maksudnya bukan untuk putus asa, gitu. Nah, di dalam surat Az-Zumar ini Allah menggunakan kata qanut, la yaqnatu mir rahmatillah. Nah, qanut itu apa? La taqnatu mir rahmatillah. Qanut itu apa? Ialah sesuatu hal yang lebih dahsyat, asyaddu bil mubalaghah minal ya'si. Jadi dia lebih dahsyat dibanding ya's. Jadi kalau merasa saya sudah putus asa, itu masih ya's, belum puncak-puncaknya, gitu. Jadi belum puncak-puncaknya, gitu. Karena nanti kita akan ketahui mana puncak dari keputusasaan. Nanti akan dijelaskan setelah beberapa bagian. Nah, jadi al-qanut jika dia benar-benar putus asa, maka dia al-qanut. Tapi kalau dia putus asa tapi masih ada jalan, nah itu al-ya's, gitu. Nah, ketika dikumpulkan kata qanato, jadi saya runcingkan, saya bagi, gitu. Kata qanato di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras di Al-Fadhil Quran. Nah, di dalam kitab itu, jadi di sana seperti indeks. Jadi indeks tentang ayat-ayat rahmat semuanya, gitu, disebutkan, baik fiilnya, misal isimnya dan sebagainya. Itu disebutkan di sana dengan jilid yang cukup tebal. Nah, saya melihat bagian dari konato. Jadi di dalam Al-Quran kata konato disebutkan 6 kali. Nah, di dalam 5 surat yang berbeda. Jadi 6 kali di dalam 5 surat yang berbeda. Nah, ketika ditelusuri ternyata kata konato, putus asa yang begitu berat, itu selalu Allah sandingkan dengan kata rahmat. Selalu disandingkan dengan kata rahmat. Walaupun misal konato ayat sebelumnya, rahmat ayat sesudahnya, gitu. Tapi itu nyambung kayak gitu. Jadi artinya di sini secara gambaran luas, ketika seseorang berputus asa maka tidak boleh. Nah, gitu. Allah melarangnya. Kenapa? Karena masih ada rahmatku. Seperti itu. Itu gambarannya. Seperti contoh kata qanato di dalam surat Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmatahu. Nah, jadi ketika orang-orang ketika itu mereka mengharapkan adanya hujan, gitu. Saking pacekliknya, gitu. Mereka mengharapkan hujan, namun tidak turun-turun, bisa jadi bertahun-tahun. Nah, mereka mengharapkan itu tapi tidak turun. Nah, sampai mereka putus asa, tidak ada cara lain. Nah, itu qanut. Tapi ketika itu wa yanshur rahmatahu, dan Allah menurunkan rahmatnya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti tadi, ketika orang membutuhkan hujan, maka Allah wa yanshur rahmatah, Allah menurunkan hujan, dan dari hujan muncullah rahmat-rahmat yang lain. Ketika seseorang memiliki peternakan, maka dia bisa minum. Nah, makanannya dari apa? Dari rumput-rumput. Rumput-rumput tumbuhan dari apa? Dari air.
tumbuh dari air gitu kan. Nah, tanah menjadi subur, yang memiliki pertanian seperti itu pula gitu. Jadi itu rahmat. Nah, itu surat Asy-Syura ayat 28. Kemudian Az-Zumar ayat 53 yang akan kita bahas lebih jauh lagi. La taqnatu mir rahmatillah. Jelas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang paling pertama, as-sabiqunal awwalun, yaitu orang pertama masuk Islam. Beliau mengatakan, tahukah kamu ayat yang menggembirakan? Ayat ini, Az-Zumar ayat 53. Kemudian Al-Hijr ayat 56. Surat Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Nah, seorang nabi mengatakan, dan adakah orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya? Nah, di sini disebutkan itu pertanyaan tapi menolak. Maksudnya menafikan, meniadakan. Jadi di sini adakah, misal di sini adakah orang yang non muslim, misal ketika dia menghadiri sholat, adakah? Tidak ada gitu. Jadi itu pertanyaan untuk menafikan maksudnya. Jadi seperti dan istilahnya ada tidak, misal orang yang masuk surga tapi dia tidak pernah dilahirkan, misal itu pertanyaan tapi tidak ada, kayak gitu. Jadi tidak mungkin orang yang tidak pernah dilahirkan di dunia dia akan masuk surga gitu. Masuk surga atau tidak, atau masuk neraka itu dilahirkan dulu ke dunia. Kalau tidak ada berarti kayak gitu. Nah, seperti ini. Wa may yaqnut mir rabbih. Dan adakah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya? Ini maksudnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Gitu. Jadi orang yang sesat maka dia berputus asa memang gitu. Jadi ketika dia tersesat dia tidak ada jalan lagi. Kalau misal diantara kita ada yang pergi ke gunung, istilahnya mau family gathering, misal ke Ciwidey, ke Pangalengan, tapi ketika itu rombongannya terpisah dan kita tahu di daerah pegunungan itu sinyal tidak ada, mau nelpon susah, bagaimana? Tersesat, putus asa. Dan tidak sedikit, jangankan kita sebagai orang yang jarang naik gunung, orang yang suka mendaki gunung banyak yang tersesat. Misal seperti cerita di Gunung Arjuno di Jawa, di Gunung Salak dan sebagainya, itu banyak yang tersesat dan tidak bisa dihubungi kecuali didapati sudah meninggal gitu. Jadi mereka mencari-cari tapi tidak ada jalan keluar. Nah, itu kan tersesat gitu. Kemudian yang keempat, surat Ar-Rum. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Nah, ini ayat Ar-Rum ayat 36 menggambarkan sifat manusia yang memang sudah diciptakan memang lemah dan pelupa. Ketika Allah sudah memberikan kenikmatan kepada manusia, mereka senang, mereka bergembira. Ketika seseorang dimuliakan, mereka pasti gembira gitu. Dipuji-puji pasti gembira. Tapi ketika sekali dicoba gitu, ketika sekali dicoba, maka mereka akan lupa dan mereka seolah-olah tidak ada jalan keluar, seperti itu. Nah, kemudian sebaliknya, jadi redaksinya terbalik. Surat Fussilat ayat 49 sampai 50. Kalau tadi nikmat dulu, ketika manusia diberikan nikmat mereka senang, tapi ketika diambil nikmat itu maka mereka langsung lupa, langsung meyakini bahwa semuanya jalan tertutup, semuanya sudah buntu. Kebalikannya, surat Fussilat ayat 49 sampai 50. Wa immassahu syarru fayasu'un qanut wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulunna hadzali.
Surat Fussilat ayat 49 sampai 50 menyebutkan ketika manusia itu dicoba dengan malapetaka, dengan musibah, dengan ujian, mereka langsung putus asa, seolah-olah tidak ada jalan lagi. Namun ketika itu Allah memberikan kenikmatan setelah tertimpa masalah itu. Jadi di sini bisa diambil kesimpulan, Allah bisa memberikan kenikmatan, setelah itu kenikmatan itu bisa Allah ambil, tapi setelah Allah ambil bisa lagi diberi kenikmatan itu. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha, jadi prosesnya itu bisa berputar seperti roda, kadang di atas kadang di bawah, kayak gitu. Pernah merasakan miskin dan pernah merasakan kaya, kayak gitu. Jadi jangan sampai pernah merasakan kaya artinya dia sedang kondisi terpuruk. Lebih baik pernah merasakan kaya, pernah merasakan miskin tapi kondisinya sedang kaya gitu. Dan lebih baik lagi memang baik miskin atau kaya itu dikondisikan dengan syukur gitu. Karena pada hakikatnya kan ada istilah fakir dan miskin. Pada hakikatnya kalau kita dianggap fakir dalam pandangan manusia memang itu kadang suka hina gitu kan, suka hina. Tapi ketika seseorang memang dia tidak punya apa-apa tapi dia qanaah, dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa, nah tapi tidak meminta-minta, maka dia adalah orang yang kaya, gina nafsi. Jadi dia memiliki kekayaan jiwa. Nah Allah menyebutkan yu'til asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah bahwa yang menakut-nakuti kita supaya jangan miskin adalah setan gitu. Karena dalam pandangan Allah miskin itu bukan orang miskin yang tidak punya apa-apa, tetapi ketika orang kaya yang tidak mau menginfakkan hartanya, itu disebut miskin. Seperti itu. Nah, misal ketika ungkapan seorang Yahudi di dalam surat Al-Imran, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Nah, di sini orang Yahudi mengolok-olok orang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin Allah yang kaya itu meminta pinjaman? Ada istilah may yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang mau meminjamkan hartanya, jiwa raganya sebagai bagian dari jihad fisabilillah, maka Allah akan melipat gandakan hal itu. Nah, ketika mendengar ayat ini, orang Yahudi menunjukkan atau menyebutkan bahwa Allah itu miskin. Kenapa? Karena kalau dia kaya, dia tidak perlu meminjam kepada hambanya. Gitu. Dia cukup. Nah, ini pemikiran ini langsung salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaimana mereka mungkin dengan sombong menyebutkan bahwa mereka kaya, padahal mereka sudah mengolok-olok Allah, bahkan mereka membunuh para nabi. Jadi orang Yahudi itu rela membunuh nabi-nabinya, seperti itu. Nah, di sini gitu, jadi sebuah gambaran bahwa hakikat kebutuhan manusia itu benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada batasan. Jangan menganggap kamu orang fakir, kamu orang miskin. Padahal kalau di hadapan Allah semuanya adalah fakir. Tidak, makanya tidak hina disebutkan saya orang fakir. Dalam sebuah tulisan atau istilahnya, misal ketika seseorang mengucapkan kata pengantar atau ucapan terima kasih dalam sebuah buku, selalu diucapkan al-fakir ilallah. Nah, Abdul Fakir, al-fakir ilallah. Nah, al-fakir minallah. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu menunjukkan bahwa memang kebutuhan manusia itu hanya kepada Allah, dan kebutuhan manusia itu tidak hanya terhadap materi saja gitu kan, tidak sedikit, banyak sudah ceritanya
gitu kan. Ketika seseorang memiliki materi yang banyak bukan berarti dia itu berada dalam kesenangan. Seseorang memiliki kantor banyak, restoran banyak bukan berarti dia bisa santai-santai gitu. Di pikirannya itu bercabang gitu kan. Bagaimana cabang yang di Garut misal, bagaimana cabang yang di Jakarta, apakah amanah orang-orang yang menjaga kantornya, restorannya gitu kan, sahamnya dan sebagainya. Nah, itu kan sebuah ketakutan. Pada akhirnya ketika anak meminta ayah atau ke kakeknya, "Eyang, kita liburan." "Tunggu dulu. Hari libur ini Eyang ada agenda di sana, di sini, di sana, di sini." Gitu kan. Yang pada akhirnya anak itu yang meminta kesenangan tidak ada. Gitu kan. Padahal ketika orang tuanya suatu saat dia kesulitan atau sudah tua, sudah papa. Nah, ketika anaknya sudah besar, maka jangan kaget ketika anaknya tidak mau mengunjungi orang tuanya. Ketika ditanya, "Nah, 2 bulan lagi Ramadan." Nah, itu kan dekat dengan Lebaran. Agendakan untuk Id di dekat bapak atau di rumah bapak. Kata anaknya, "Waduh, ketika itu agendanya begitu padat Pak, apalagi banyak orderan." Coba. Makanya jangan menyesali anak tidak bisa diurus. Jangan menyesali bahwa anak itu tidak dewasa. Kenapa tidak dewasa? Nah, jangan seperti itu. Kalau kita berintrospeksi diri gitu, kita melihat berkaca 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, maka kita sadar bahwa kesibukan kita yang dulu demi anak gitu kan, dilakukan oleh anak dengan kesibukannya di hari tua kita gitu kan. Padahal di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memiliki orang tua di usia tuanya namun tidak menjadikan orang tuanya itu menjadi wasilah dia masuk surga, atau dia tidak diampuni dengan orang tua itu, maka dia akan masuk neraka gitu. Maksudnya, jadi memang ketika ada orang tua, berbakti itu hal yang paling mulia, itu menjadi tiket untuk kita masuk ke surga. Namun jangan salahkan anak ketika mereka menolak untuk berbakti kepada kita. Kan ada istilah ketika kakek seorang anak dan cucunya gitu. Jadi itu sedang makan, karena kakeknya sudah tua, dia lemah untuk makan, kemudian banyak pikunnya. Akhirnya ketika makan belepotan, kalau megang gelas selalu pecah karena lepas atau dilempar-lempar dan sebagainya. Jadi makin tua itu terkadang, mohon maaf, semisal saya memiliki nenek usianya 90 tahun sebelum meninggalnya. Nah, pikirannya itu selalu menceritakan bagaimana masa lalunya. Jadi pikiran-pikiran ketika dia masih kecil gitu. Jadi pada akhirnya pikirannya seperti itu. Makanya ketika masa tua kemudian anaknya melihat sikap ayahnya seperti itu, akhirnya dia merasa kesal, jengkel. Apalagi kan dia memiliki istri, dia malu terhadap istrinya karena ayahnya tidak bisa diurus. Akhirnya ayahnya itu disimpan ke panti jompo. Setelah besar ternyata, maaf, ada istilah karma. Jadi karma dalam secara bahasa ini gambaran. Jadi ketika setelah dewasa, anaknya dewasa, orang tuanya menjadi kakek, ternyata disimpan di panti jompo gitu. Jadi mau tidak mau anak itu akan melihat apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita punya kesibukan, maka jangan kaget kalau anak memiliki kesibukan di suatu saat seperti itu. Nah, kemudian surat Fussilat ayat 51. Nah, ini lanjutan dari tadi Fussilat ayat 50. Jadi memang gambaran manusia gitu. Jadi di sini Allah menyebutkan universal. Wa idza an'amna 'alal insani, ketika Allah memberikan kenikmatan kepada manusia. Yang namanya kenikmatan itu bisa dirasakan oleh hati. Misal ketika seseorang baru masuk ke kantor, jadi dia sudah diangkat misal menjadi pegawai tetap dan gajinya berbeda dengan dia magang, maka gaji pertama itu membuat dia bahagia gitu. Atau misal dari bisnis pertama kalinya
hasil dari bisnisnya itu membuat dia bahagia, itu kenikmatan gitu. Itu sebuah kenikmatan karena dirasakan, apalagi ketika diberikan kepada istri, diberikan kepada anak, kemudian anak ingin membelikan lagi untuk ayahnya, misal anaknya dikasih sesuatu kemudian ayah ini untuk ayah juga, itu sebuah kenikmatan, kebahagiaan. Namun ketika mereka diberi kenikmatan, kata Allah, a'radu bina'a wa na'a bijanibi. Jadi a'radu wa na'a bijanibi. Jadi ketika manusia diberikan kenikmatan, mereka malah berpaling kepada Allah. Kenapa? Karena di pikirannya itu hartanya, karena di pikirannya itu anaknya yang luar biasa, anaknya pernah sekolah di ITB, kemudian dapat jabatan yang tinggi, kemudian dia menjadi sebuah manajer dan sebagainya. Itu disebutkan sehingga lupa bahwa yang menjadikan hal itu tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa. Namun coba, kadang kan orang tua selalu berhusnuzon, anakku ini sekarang di Jakarta punya jabatan yang tinggi, tapi kan tidak tahu kesehariannya seperti apa. Nah, masih mending orang tua mengingatkan, nak, sholat 5 waktu jangan lupa, apalagi sholat malam gitu. Kan itu lebih mending. Gimana kalau terus menyebutkan kebaikan-kebaikannya, tapi ketika dia tahu kenyataannya, wa idza massahu syarru fadzu du'ain arid. Jadi ketika sebaliknya dia tahu faktanya bahwa dia di Jakarta misal, dia belum menikah karena dia ingin karir, tapi di Jakarta dia kenal dengan dunia malam, dia kenal dengan orang-orang yang istilahnya suka mencuri hak orang lain, kemudian dia tidak menjaga jarak dengan lawan jenis. Coba ketika tidak ada orang tuanya, merantau di Jakarta, di kota besar, kemudian berkenalan dengan orang yang tidak jelas, dia dimanfaatkan dan juga dia nauzubillah sampai terjun ke dunia zina. Tapi ibunya tidak tahu hal itu, tapi ketika tahu seolah-olah dia mendapatkan asyarru wa idza masyahu syarru. Ketika dia tahu bahwa ada musibah yang besar, maka dia dzu du'ain arid. Jadi dia banyak memohon kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau memberikan banyak masalah padaku? Padahal dia tidak mengintrospeksi diri. Ya pada akhirnya apa yang terjadi, kesalahan yang terjadi itu tetap dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketika manusia sudah berusaha, itu kita lepas. Tapi ketika dia lalai, nah itu kesalahan dia sendiri. Seperti itu. Jadi nauzubillah, ya mudah-mudahan ketika kita faham makna qanato, putus asa, ternyata ada yang lebih besar daripada itu, yaitu rahmat Allah. Di antara rahmatnya ialah kita memiliki kesadaran, kita insyaf. Kan ada sebuah lagu, insyaflah wahai manusia. Itu kan kalau dulu di TPI ada Al Hidayah, nama programnya Hidayah gitu. Di sana lagunya insyaflah wahai manusia. Insyaf, harus sadar. Dengan itu terkadang sadarnya kita itu berbeda-beda. Kayak tadi, kadang semua yang diinginkan anak itu dipenuhi, tapi ketika anak ketahuan berbuat hal yang dosa besar, maka orang tuanya langsung hati-hati. Nah, untuk sadar itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita supaya sadar. Karena mending mudah sadar dibanding setelah sulit baru sadar. Nah itu yang luar biasa gitu. Nah mohon maaf sedikit, jadi wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa na'a bijanibi. Jadi ini saya ingin mengingatkan masalah hutang piutang gitu. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan, dan kadang kebutuhannya itu selalu ingin lebih dari apa yang dia butuhkan. Jadi ada keinginan yang melebihi kebutuhannya. Namun terkadang ada sesuatu hal yang di luar kemampuannya, makanya dia berhutang. Nah, tapi terkadang ini sudah banyak sekali terjadi di masyarakat, ketika mereka meminta, di sini saya balikan, wa idza masyahu syarru fadzu du'ain arid. Jadi ketika mereka ditimpa masalah, ketika mereka dililit hutang, mereka meminta-minta kepada yang meminjamkan hutang itu. Jadi Pak Ibu, insya Allah 2 bulan dari ku abdi dipasihan, abdi kieu.
mual enjingna. Besoknya lagi, ibu bapak saya butuh, sumpah demi Allah 2 bulan lagi saya akan kasih. Nah akhirnya luluh kan. Tapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia dapatkan, wa idza an'amna a'rada wa na'a bijanibi. Nah, tapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian 2 bulan lagi ternyata misal dia dapat nafkah dari suaminya dan dia bisnisnya lancar, tapi tidak membayar hutangnya, malah dia emosi, nanti dulu kayak yang gede aja hutangnya misal dan sebagainya. Nah ini sebuah peringatan gitu, karena tidak nyaman gitu. Hubungan meminjam hutang itu adalah hubungan manusia dengan manusia. Jika dia meminjam hutang kemudian berjanji, janji adalah hutang, berarti 2. Dia berjanji kemudian hutang, meminjam uang, 2. Ketika dua-duanya dilanggar dan seperti itu, dia bisa jatuh kepada sifat munafik. Itu. Kemudian itu 2 masalahnya. Ketiga, ketika dia ditagih hutangnya tapi dia malah emosi sampai menyakiti hati orang yang meminjamkan hutangnya. 3, dia menyakiti hatinya. Nah, kemudian ketika dia tidak bertobat dengan hal itu, maka tobatnya tidak akan diampuni, karena syarat tobat antara manusia dengan manusia adalah pertama, dia harus memenuhi apa yang menjadi masalahnya itu gitu. Seperti tadi hutang, bayar, itu harus dibayar. Kalau ada masalah dari perasaan atau menggibah, maka kita meminta maaf padanya. Kalau tidak, kita tidak akan diampuni. Itu berat. Nah, jadi itu sebuah peringatan. Kenapa diperingatkan pada pagi ini? Karena memang yang namanya hutang gitu. Jadi sehebat apapun seseorang dikatakan dia mati syahid, tapi ketika dia punya hutang, maka hutangnya akan menahan dia masuk ke surga. Dia mati syahid gitu kan. Nah, apalagi kita, syahid saja tidak menjamin gitu, berjuang saja tidak kelihatan. Nah, kita optimis, saya nggak apa-apa punya hutang, nanti juga dimaafkan. Nah, nggak kayak gitu. Hablum minanas harus terpenuhi, seperti itu. Nah, di sini jadi ayat Al-Quran yang menyebutkan kata qonato, mau yaknatu, la taknatu, qonitin, itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan rahmatnya. Artinya selalu ada kesempatan, selalu ada optimisme yang bisa kita dapatkan di dalam keputusasaan. Hadirin yang Allah muliakan, ketika menafsirkan hal ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, riwayat Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri dosa besar itu, salah satunya selain menyekutukan Allah ialah dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah tahu ada Al-Quran tapi dia tidak meyakininya. Artinya dia lalai dari petunjuknya. Allah itu sudah menampakkan dengan jelas petunjuknya, namun kita lalai. Bukankah kita berpaling, dan ketika dia menolak hal itu, dia memiliki sifat kafir. Itu sifatnya ya, bukan jenisnya. Jadi nah hal ini harus kita perhatikan, karena sampai disebutkan jika seseorang berputus asa dari rahmat Allah, berarti keimanannya tidak jelas. Padahal kita harus optimis bahwa Allah lah yang mengatur ini. Jangan sampai seperti orang ateis misalnya, dia tidak memiliki pegangan. Allah itu Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung. Artinya sesusah apapun ketika kita bergantung padanya, maka kita akan selamat. Namun keyakinan untuk itu, mumpung kita masih segar, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih dalam keadaan bugar fisik maupun psikisnya, maka tanam hal ini. Jangan sampai ketika lemah kita paksakan, pasti ambruk gitu kan. Jadi tidak akan maksimal seperti itu. Nah, bahkan
di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah tentang para nabi ketika mereka ditimpa musibah. Analoginya ketika misal kita memiliki anak dua orang. Kita memiliki anak 2 orang. Kalau gak ada satu tinggal satu kan. Nah tapi di sana yang satu cemburu. Misal anak pertama cemburu kepada bungsunya sampai membuat makar tipu daya untuk membunuhnya. Gitu. Dan sekarang banyak informasi seperti ini. Jadi berita-berita seperti ini banyak, naudzubillah. Nah ketika itu orang tuanya bertakwa. Nah ketika anaknya yang satu dibunuh, dikabarkan dia masuk ke sumur tidak sengaja. Nah, ketika orang tuanya dia bertakwa, jelas memang emosi. Yang dua-duanya disayangi, apalagi yang kedua, misal anak bungsu, biasa perasaan orang tua terhadap anak bungsu selalu lebih kan. Gitu. Nah, tapi dia meninggal duluan. Gitu. Nah, bagaimana? Ketika itu maka yang terbaik adalah bersabar. Hal ini digambarkan di dalam Al-Quran sebagaimana Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki anak 12. Memiliki anak 12. Yang ke-11 dan ke-12-nya itu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Anak-anak yang lain cemburu bahwa Nabi Yakub itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Nah, kecemburuan ini menunjukkan bahwa ketika kecemburuan begitu berat, maka itu menjadi sebuah kedengkian, dan kedengkian itu sumber dari sebuah kejahatan gitu. Karena kedengkian itu anak dari kesombongan. Nah ini, jadi ketika mereka, kami ini kakaknya, kami ini lebih bagus dari Yusuf, kami ini harus disayangi, dulu engkau sayang kepada kami, tapi kenapa sekarang sayang kepada Nabi Yusuf? Ketika itu mereka mengadakan sebuah camping. Jadi kalau kita bahasakan camping, jadi mereka ke sebuah tempat. Nah, kita tahu bahwa zaman dulu itu hewan-hewan itu ketika di padang pasir masih banyak gitu kan. Nah, ketika itu mereka melakukan tipu daya, masukkan Nabi Yusuf ke sumur dan sebutkan dia meninggal karena serigala. Ketika dapat kabar itu gitu kan, karena sudah dapat wahyu dari Allah, tapi tidak menyebutkan kepada anaknya, Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ini berat, kata-kata ini berat memang gitu kan. Nabi Yakub itu nabi, makanya jadi contoh. Nah, jangankan jamaah, terkadang kan ustadz dengan jamaah selalu dipandang lebih baik ustadz, padahal tidak gitu kan. Bisa jadi ustadz yang ceramah, misal saya seperti ini, tapi di luar masjid saya lebih buruk dibanding jamaah misal. Makanya tetap patokannya tetap harus kepada Allah, jangan diniatkan kepada manusia. Nah, Nabi Yakub menjadi contoh. Ketika dapat kabar itu, bisa jadi saya tidak kuat, namun Nabi Yakub sebagai nabi dan disebutkan, diabadikan di dalam Al-Quran, ingin menunjukkan bahwa inilah contoh yang baik ketika mendapatkan musibah. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Jadi ketika dapat musibah ini, yang terbaik adalah bersabar. Itulah yang terbaik, dan Allah sebaik-baik penolong. Itu cukup. Allahus Somad. Kita selalu membaca ketika di dalam sunnah, sholat sunnah kita, supaya cepat. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad, Allahus Somad. Itu pendek, tapi kalau direnungi maknanya itu sudah cukup bagi kita. Allahus Somad, Allahul Musta'an.